kita lagi menyampaikan pesan bahwa ini ada kesempatan yang cukup besar untuk menjadi abdi negara. Kesempatan Anda untuk berbakti kepada negara melalui beberapa formasi yang ada. Iya. Gitu. Jadi selamat jadi abdi negara yang profesional dan kompeten. Iya, oke. Ya Bro ya. Ketemu lagi, masih ngobrol berdua. Masih, ya yang sebelumnya juga dengan narasumber kan. Iya, betul. Jadi kita masih di Lalisa Hotel pastinya. Kita lagi di lobinya ya Bu Novi ya. Kita sedang ada di lobinya yang lumayan luas, lumayan luas. Lalu atapnya tinggi, pencahayaannya bagus, jadi kelihatan selalu terang. Ya, walaupun konsepnya ada konsep etnik ya atau klasik. Betul. Jadi klasik yang modern. Iya. Dan di sini ada 4 room ya untuk meeting room. Iya, 4 meeting room. Terus kemudian ada 4 jenis kamar. Iya, superior, grand superior, deluxe sama family. Oke, sudah makin hafal ya. Ini ada beberapa fasilitas lain ya, spa, swimming pool, gym, kids zone, kids zone, sama resto pastinya dan beberapa kafe. Ya. Jadi kalau Anda berada di Surabaya ada bisnis, terutama di kawasan Surabaya Timur, ini salah satu pilihannya untuk Anda stay. Dan kalau dengan keluarga pun tadi ada kids kan, ada spa, ada gymnya juga, ada kolam renangnya, dan kolam renangnya outdoor, cukup luas sih. Nah, di sini juga dekat dengan kampus sama industri ya. Iya, dan di sini area kuliner lah. Iya. Sebelah ini jalan kaki nggak sampai 50 meter udah tempat kuliner. Nggak sampai sebelah jauh. Iya, sebelah banget. Dekat pusat oleh-oleh juga. Mau cari durian deket juga. Iya, betul. Pusat durian salah satu durian di Surabaya di sini juga. Nah itu sih. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang terkait dengan ASN ya Bro ya. Ya, ASN apa itu? Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara. Oke. Nah kan rekrutmen ya? Iya, ASN, betul. Aparatur Sipil Negara ini. Jadi begini, kita bahas itu karena saat ini bersiap-siap ya rekrutmen untuk ASN itu segera dibuka. Jadi pendaftarannya itu nanti dimulai tanggal 17 September dan dibuka pada sampai tanggal 6 Oktober tahun 2023. Wow. Seperti itu. Jadi silahkan yang generasinya generasi milenial nih. Milenial. Sama Z ya? Belum lah. Belum ya sih ya, milenial. Seperti itu, dan cukup banyak jabatan yang dicari, dan di sini ada beberapa jenis klasifikasi. Ada yang PNS gitu ya, terus kemudian ada yang PPPK, dan ada juga yang sekolah kedinasan. PPPK berarti pekerja paruh. Ya, jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat berdasarkan perjanjian waktu tertentu. Kalau yang ASN itu tadi diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina. Jadi yang tadi yang di atas tetap, yang tengah ini dengan perjanjian waktu tertentu. Terus kemudian ada juga lagi sekolah kedinasan atau perguruan tinggi kedinasan yang mempunyai ikatan dengan lembaga pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan. Gitu. Jadi cukup banyak lowongan yang tersedia. Dan bersiap-siaplah untuk mengikuti proses seleksinya. Iya. Dan gitu. Tapi kita nggak membahas tentang proses seleksinya ya. Tidak. Nggak boleh kan kita membocorkan kan? Ya nggak boleh. Selain itu juga nggak tahu. Cuman begini, karena ini adalah kita bahasnya kebutuhan tentang ASN. Tentunya ASN ini adalah sama dengan figur kalau kita membahas tentang karyawan-karyawan, pegawai
BUMN, swasta, yang sama-sama dituntut punya etos kerja yang tinggi, berintegritas, punya attitude yang baik, dan kemudian juga memberikan sumbangsih yang besar terhadap lembaga tempat dia bekerja, mengabdi gitu lah. ASN kan mengabdi kan, gitu. mengabdi. Dan fun fact adalah 40% sekarang ini tenaga ASN adalah diisi oleh anak-anak milenial. Betul, Ya karena kan? memang usianya ya. Jadi kan kalau yang sudah X sama Y. X-nya ini sudah banyak yang sudah mulai Mau masuk pensiun lah. Nah. Mungkin mereka yang X yang paling akhir, Betul. itu paling 10 tahun lagi sudah pensiun. Iya. Gitu. Jadi bisa bayangkan kalau pensiunnya misalnya umur 55 sudah 45 ke atas. Yang Y pun juga sudah mulai kan. Iya, nah ya itu yang milenial itu tadi. Oh, iya. Iya. Gitu. Jadi memang mereka yang lahir dimulai tahun 80-an kan sekarang sudah 40-an. Betul. Nah, ini sudah Banyak memegang posisi tertentu saat sekarang. Seperti itu, dan karena itu maka dicarilah kader-kader muda ASN yang kemudian diharapkan dengan anak-anak muda yang sekarang ini punya kreativitas cukup tinggi dengan kemudahan teknologi dan sebagainya, kita berharap bahwa mereka adalah ya generasi-generasi penerus ASN yang punya nilai-nilai kerja yang lebih baik dari yang sebelumnya. Betul. Apalagi kan gini, karakter anak-anak milenial kan dibanding dengan X kan sangat berbeda sekali. Betul. Kan gitu loh. Dimana anak-anak yang milenial kan sekarang kan sangat dengan teknologi mereka sudah sangat-sangat melek kan gitu kan, dan bahkan familiar kan dibandingkan orang generasi X kan gitu. Terus kecepatan kerjanya dan sebagainya, mereka sangat-sangat paham terkait dengan perubahan yang terjadi. Betul. Nah, apalagi yang anak 80-an masih mengenal, yang generasi tahun 80-an, yang milenial 80-an masih mengenal dunia analog. Nah, analog ya. Yang generasi tahun 90-an sudah mulai ke digital kan gitu loh. Nah, mereka diharapkan bisa merubah dari analog ke digital itu dengan cepatnya kan, yang dalam seperti itu. Dan yang pasti ketika duduk itu si ASN sekarang diharapkan adalah punya pedoman terhadap berakhlak itu tadi. Jadi untuk diketahui bahwa ASN itu punya nilai-nilai yang kalau disingkat itu adalah berakhlak. Nah, kalau BUMN kan akhlak. Kalau BUMN akhlak. Nah, Pak Nurdin bisa kepanjangan apa berakhlak? Kalau berakhlak yang pasti yang berorientasi terhadap pelayanan. Nah. Karena gini, sama dengan generasi milenial. Generasi milenial sekarang itu banyak sekali mereka menuntut akan pelayanan yang bagus. Yang cepat. Dan memang karena ASN ini salah satu fungsinya adalah pelayanan terhadap publik. Jadi makanya itu ditaruh di paling depan. Pelayanan, apalagi Anda nanti yang operate kan banyak kan generasi milenial kan. Nah, dalamnya juga bisa melakukan itu. Betul. Ketika Anda pengen dilayani dengan cepat, Anda juga harus bisa melayani dengan cepat. Betul. Itu nanti figur yang dicari salah satu seperti itu. Kalau yang pertama adalah akuntabel gitu ya. Jadi diharapkan bahwa sosok ASN sekarang ini adalah sosok yang akuntabel. Jadi jujur, bertanggung jawab, cermat, seperti itu, disiplin, punya integritas. Karena kan gini, bahwa diharapkan mereka memang fokus terhadap pekerjaannya, tidak meleng ke sana sini, nyeper sana sini. Jadi gini intinya, menggunakan kekayaan negara gitu ya, secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ini penting. Misalnya dapat fasilitas mobil dari negara kan, dengan plat tertentu kan, tidak digunakan untuk jalan-jalan ke mall atau liburan keluarga. Ini untuk mudik gitu. Loh, kan digunakan tuh benar-benar untuk kepentingan pekerjaan. Betul. Iya kan? Dan itu yang memang harusnya seperti itu. Nah, aku jangan sampai ketika Anda mau kritisi, ya kan anak milenial kebanyakan mau kritisi, tuh plat ini jalan-jalan di sini. Nah, ntar Anda di situ sama juga kan gitu loh. Jadi kan sebenarnya kita ini sedang menghapus kesan-kesan miring, persepsi yang tidak tepat tentang ASN, karena mungkin tidak semua dan hanya oknum-oknum gitu ya. Jadi kita mau mengikis itu dan berharap bahwa generasi yang barunya tadi itu mereka punya nilai-nilai yang berbeda dengan yang sebelumnya. Akuntabel lah gitu. Kemudian berikutnya kompetensi. Betul. Berarti diharapkan bahwa ASN tersebut punya kompetensi di bidangnya. Betul. Dan
terus mengupgrade terkait dengan wawasan dan pengetahuan. Jadi artinya dia punya kompetensi yang baik untuk melaksanakan pekerjaannya. Sehingga itu tadi prosesnya jadi lebih cepat karena dia sudah kompeten, kalau menyelesaikan masalah juga dalam, tepat sasaran, seperti itu. Nah, diharapkan juga karena jam pembelajaran ASN di Indonesia kan sebenarnya tidak begitu banyak ya. Iya. Cuman 20 jam ya. 20 jam per tahun. Jam pelajaran Jam pelajaran ya. Bukan jam hour. Nah, jadi sebenarnya memang masih sangat minim sih dibandingkan dengan negara-negara lain kan gitu loh. Nah, diharapkan ada juga bisa self development sih kan terkait dengan hal itu. Atau apakah mungkin terkait dengan dana kali ya? Ya, tapi kan sebenarnya kalau memang yang dibiayai negara ya mungkin bisa jadi istilahnya punya anggarannya segitu. Tapi kan kita secara pribadi, sekarang fasilitas untuk belajar sangat mudah, tentunya bisa belajar secara mandiri, pakai internet. Belajar juga bisa belajar lewat temennya gitu kan, nggak harus nggak harus sendirian. Gitu ya. Jadi sharing gitu. Saya misalnya kayak saya mau belajar sesuatu ke Pak Nurdin gitu kan, ngedit video atau apa gitu kan, saya bisa belajar gitu. Atau nanya ke atasannya kan gitu. Iya. Nah, sebenarnya kan kewajiban dan belajar dari tuh ya memang paling mudah dan paling cepat dapat itu adalah learning by doing. Iya. Gitu. Dan atasan juga bisa memberikan tambahan wawasan dengan kompetensi ya. Karena kan transfer knowledge ya. Iya. Betul. Jadi tadi apalagi yang sudah sampai AK. Nah, yang H harmonis. Artinya jadi diharapkan bahwa Anda bisa menjaga keharmonisan dari divisi Anda atau tempat pekerjaan Anda. Jadi bekerja samalah dengan baik. Betul, karena nanti ya kita akan bekerja dengan orang dengan beragam background. Sehingga kita dituntut untuk bisa harmonis bekerja dengan yang lainnya. Dan kita nggak tahu nanti ditempatkan di mana. Betul. Ya kan? Tahu-tahu kita ditempatkan katakan di Kalimantan. Atau di Ambon atau di mana kan gitu loh. Nah, berarti kita harus masuk ke dunia baru kan. Budaya baru, orang-orang yang kita baru kenal dan sebagainya. Itu kan perlu adaptasi. Betul. Nah, adaptasi diharapkan juga dengan cepat dan bisa kerjasama dengan baik dan timbul harmonis itu tadi. Ya enggak? Ya. Lalu tadi sudah A, K, H, sudah L. Nah, L ini adalah loyal gitu. Jadi sebagai abdi negara, Anda harus berpedoman atau pegang bekerja teguh dari Pancasila, ideologi, betul, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu harus bisa Anda terjemahkan dengan baik dalam pekerjaan Anda. Dan harus setia kepada NKRI. Pasti, namanya loyal kan gitu. NKRI harga mati kan. Dan yang terpenting itu adalah menjaga nama baik instansi, pimpinan, gitu ya. Itu menjaga nama baik instansi dan pimpinan, dalam arti gini. Serta rahasia jabatan dan rahasia negara. Betul, karena gini, seringkali kan kita menggunakan sosmed untuk berinteraksi. Jangan sampai institusi yang kita bekerja di situ menjadi jelek gara-gara postingan kita. Ya kan? Betul. Nah, itu yang harus benar-benar dijaga. Apalagi kemudian kita secara nggak sadar memposting sesuatu ternyata udah rahasia dari instansi tersebut. Betul, iya, rahasia tempat kita bekerja bisa jadi juga rahasia negara kan, seperti itu. Nah, itu Anda harus hati-hati karena ya itu tadi anak milenial sekarang adalah anak sosmed kan gitu. Betul. Nah, dan pada jabatan kalau kita sudah menjabat ada rahasia jabatan juga yang harus dipegang karena kita nggak boleh semua informasi dibagikan tanpa minta persetujuan, tanpa melihat konteksnya, kesesuaian dengan siapa yang harus kita bagi. Nah, itu tolong dipahamin. Kalaupun apa yang harus di-share terkait dengan dunia pekerjaan, tanya ke atasan dulu terkait dengan dunia pekerjaan Iya, betul. Apa yang bisa, mungkin maksud Anda adalah untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat, ya kan? Tetapi sebenarnya itu masih belum harus di-share. Anda tanya dulu. Karena kan ada instruksi yang harus dipahami di sana. Iya. Baik. Jadi A, K, H, L sudah, A lagi nih. A lagi adalah adaptif. Betul. Kalau adaptif artinya kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan. Karena anak muda dituntut untuk bisa agile, betul. Gitu, inovasi, mengembangkan kreativitas dan juga harus proaktif. Nah, tadi bahwa anak-anak sekarang kan yang mengenalkan dunia teknologi sudah sangat melek, dan mereka punya masukan terkait inovasi-inovasi terkait dengan teknologi yang untuk pengembangan dari pekerjaan atau
apa ya di lembaganya kan. Betul. Nah, itu masukan-masukan itu yang dibutuhkan sehingga negara ini diharapkan juga semakin cepat untuk melaju kan gitu loh perekonomiannya. Oke, lalu yang terakhir adalah kolaboratif. Nah. Gitu. Jadi kalau kolaboratif artinya kita harus bisa berpikiran terbuka, betul. Mudah untuk bekerja sama, supaya kemudian menghasilkan nilai tambah. Karena kalau kita matematika 1 tambah 1 menjadi 2, tetapi kalau di dalam konteks kolaborasi dalam tim 1 tambah 1 bisa jadi 9, 11. Nah, ya tadi bahwa diharapkan kita juga bisa bernetworking ya Bu Novi ya. Betul. Dengan yang lainnya. Iya, menggunakan itu untuk pemanfaatan atau optimalisasi dari hasil pekerjaan kita. Iya. Gitu. Nah, itu sih sebenarnya diharapkan dari ASN sekarang ini berakhlak seperti tadi, bahwa figur seperti itu dicari, dan karena itu adalah pedoman dari yang sekarang ini, bisa jadi tes Anda akan terkait dengan figur yang dicari seperti Bu Novi. Oke. Tanpa kita membocorkan tesnya seperti apa. Betul. Ya, jadi tadi itu yang harus diketahui adalah nilai-nilai dasar yang menjadi pegangan bagi semua insan yang akan menjadi ASN. Dan karena itu pastikan bahwa Anda semua pada saat sekarang ini sudah mulai ngerti dan kemudian mulai menghayati, karena bisa jadi akan muncul di tes loh ya. Oh, iya. Ini saya nggak tahu apakah model tesnya akan seperti apa, tetapi ini karena ini menjadi value yang menjadi dasar, maka ini harus Anda kuasai dan Anda harus ketahui. Dan seperti bisa jadi itu. Interviewnya tidak jauh-jauh dari situ sih sebenarnya. Bisa jadi, iya. Pertanyaan nggak akan langsung ke situ, tapi tetapi itu yang akan dinilai. Iya, pertanyaan berupa apa nanti akan mengerucutnya ke sana, bukan terus tahu nggak berakhlak itu apa enggak, ya kan? Oke. Nah, jadi ini sebenarnya kalau tadi kita seluruh insan ASN itu sudah berakhlak, maka kesan-kesan miring tentang ASN yang selama ini beredar di masyarakat itu bisa terkikis gitu. Karena kan ini kita juga dengar nih beberapa saat yang lalu ada berita banyak orang-orang yang sudah anak-anak ya, terutama maksudnya generasi muda yang sudah diterima menjadi ASN, mereka mundurkan diri karena masalah gaji. Gitu. Nah, ini mungkin juga ada plus min lah gitu ya. Karena mungkin sudah bukan rahasia umum lagi bahwa kalau ditanya kenapa pengen jadi ASN, ya biar dapat pensiun nanti. 1, biar dapat pensiun. 2, ada lagi yang ngomong enak kerjanya santai, nggak ada target. Wah, kalau sekarang mesti lihat lagi nih, benerkah tidak ada target? Saya rasa kok enggak ya. Kenapa jadi ASN? Jadi kebanggaan keluarga. Oh iya, jadi kebanggaan keluarga. Oke, jadi prestis ya. Jadi prestis. Seperti itu. Nah, prestis itu bukan hanya kita jadi ASN-nya, tetapi kami mengharapkan bahwa figurnya. Jadi Anda secara pribadi memang bisa bangga dengan diri Anda sendiri, dibanggakan lingkungan dan dengan cara yang benar tentunya. Betul, dan membawa berakhlak tadi. Iya, betul. Gitu. Jangan sampai tidak berakhlak ya. Nah, ini informasi tambahan bahwa untuk yang sekarang ini rekrutmennya ini itu fokusnya pada pelayanan dasar gitu ya, karena ini sesuai dengan kabinet lah gitu ya. Jadi fokusnya sekarang ini pada pelayanan dasar dengan guru dan tenaga kesehatan. Jadi karena itu guru dan tenaga kesehatan itu jadi formasi yang paling banyak disediakan, dan hampir 80% formasi 2023 untuk guru dan tenaga kesehatan. Oke, jadi gitu. Porsi terbesar adalah guru sama tenaga kesehatan. Betul. Ya? Karena mungkin memang dibutuhkan untuk penyebaran ya. Betul, gitu. Di daerah masih kurang ya, masih kurang ya, itu tadi. Lalu yang kedua lagi adalah memberikan gini ya, jangan sampai ketika Anda diterima jadi guru atau tenaga kesehatan ditempatkan di pelosok kemudian Anda mundur. Iya, sudah tahu konsekuensinya ya sejak awal ya. Oke, lalu yang kedua ini rekrutmennya ini memberikan kesempatan yang cukup besar untuk talenta digital dan data science. Nah, ini jadi peluang nih, siapa yang punya background tadi itu digital, data science, seperti itu. Lah, silahkan Anda siapkan diri dengan baik. Gitu. Dan yang ketiga, ini akan mengurangi rekrutmen pada formasi yang akan terdampak transformasi digital. Jadi untuk fungsi-fungsi yang sifatnya administratif jadi dikurangi ya. Dikurangi banyak, sehingga
itu tidak banyak dibutuhkan. Karena sudah bertransformasi ke digital semua sih juga Betul, administrasi kan. Jadi betul. sudah nggak ada tukang ketik ya. Iya, sudah nggak ada lah. Dulu kalau sudah di nggak kelurahan ada. kan ada tukang Persuratan ketik. aja sudah ada Oh, nggak ada sistemnya. Filing sudah nggak ada ya. Ya masih ada Masih sih ada untuk ya. backup ya. Tapi maksudnya udah nggak ribet. Filing udah nggak, bukan orang surat yang jalan dibawa orang untuk minta disposisi, e-filing tapi ya. sistem ya yang apa namanya sudah lewat sistem. Jadi langsung notis di handphone atau gitu di ini tuh, kemudian approval atau terima disposisi atau memberikan disposisi, semuanya sudah terregister Bisa dengan ya berarti baik. sekarang e-disposisi bisa ya? Bisa. Atau masih belum? Ada. Oh, sudah ada Ada. ya? Ada teman kita itu yang dia apa namanya spesialisasi perusahaannya itu membuat persuratan Oh iya. e-elektronik. E-elektronik. Iya, kok ini elektronik ya? Iya. Iya. E-elektronik. Iya. Jadi surat digital Iya, kan gitu. iya, Jadi iya. surat persuratannya itu secara digital semua Betul, kan betul. gitu loh. Iya. Adik kita ya. Ya, Oh, adik kita, iya. Iya kan, tahu kan. Oke. Jadi itu tadi informasi-informasinya, terus kemudian tadi ya kalau misalnya mau apply di sana jangan hanya karena alasan-alasan yang tadi itu, tetapi benar-benar sebagai generasi muda tunjukkan bahwa kalian ini bukan ecek-ecek gitu ya. Anda tidak sama dengan generasi sebelumnya dan punya mentalitas yang ingin memajukan bangsa gitu. Iya. Jadi cita-citanya harus luhur karena sejak awal memang akan menjadi abdi negara. Betul. Namanya abdi negara kan, mengabdi untuk negara. Betul. Nah, mengabdi untuk negara berarti apa? Siap ditempatkan dimanapun. Betul. Bekerja untuk kemajuan bangsa ini. Iya, betul. Itu sih, ya. Oke. Udah, itu cukup ya. Ya, sudah cukup. Jadi- Oke, nanti tentang persiapan untuk tes, sekarang saya rasa banyak sih ya lembaga-lembaga yang menyelenggarakan, terus ada tutorial juga Iya. di YouTube gitu ya. Nah, silakan bisa belajar di sana karena memang kita tidak fokus ngajarin tentang hal itu. Kita lagi menyampaikan pesan bahwa ini ada kesempatan yang cukup besar untuk menjadi abdi negara, Dan figur apa yang dicari? kesempatan Anda untuk berbakti kepada negara melalui beberapa formasi yang ada. Iya. Gitu. Jadi selamat jadi abdi negara yang profesional dan kompeten. Iya, oke. Jadi thank you untuk Lalisa ya. Oke sih, ya Bu Novi ya. Ya, Nah, jadi salah satu pilihan bagi Anda untuk staycation atau ada urusan bisnis bisa Iya. stay di sini atau Iya. menginap di sini. di sini meskipun di pinggir jalan besar tetapi cukup tenang. Cukup tenang, Iya. tidak terlalu bising. Iya. Kecuali kalau yang di outdoor ya. Ya, kalau dia. Nah, Dan ini ada berapa lantai tadi ya? 8 Ada ya? 8. Ada 8 lantai. ada 121 kamar kalau nggak salah. Oke, sudah ngitung satu persatu Sudah, ya? tadi saya naik 118, Opnam ya? saya opnam satu persatu sama Yudi tadi. Itu sampai lantai 8 ujung. Iya. Oh, Oke. 21. Nah, jadi itu ya salah satu pilihan di Surabaya Timur. Di sini juga dekat dengan arena kuliner tadi yang kita bilang, dekat dengan kampus, dekat dengan industri, ya Bu Novi ya. Iya. Dan kemudian ada mall juga terkait dengan mall gadget Plaza Marina, Iya. itu juga dekat dari sini. Iya. Terus Anda mau ke tengah kota juga nggak terlalu jauh sih sebenarnya. Betul. Nah, Iya. tinggal lurus belok kiri. Iya. Nah, itu sudah Jalan Raya Darmo nantinya. Iya. Ya kalau orang mau ke Surabaya memang nggak selalu harus mau ke kota ya. Mungkin mereka mau menikmati kulineran. Sini cukup banyak. Dan juga dengan dekat rumah sakit internasional di sini. Iya, Ya, di daerah ini dan soalnya. betul. Oke, itu ya. Entok, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan narasumber-narasumber yang jamin atau materi dari kamu berdua ya Bu Novi ya, Iya. yang bisa dijadikan acuan untuk pengembangan karir dari Anda semua. Begitu ya. Oke. Thank you, sampai jumpa.